Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Felicia Karolinda Fatimailani dengan NIM 251444017 dari Prodi Pendidikan Kimia dengan mata kuliah Teologi Moral. Di sini saya akan membawakan suatu judul, yaitu menomorduakan diri demi relasi, yaitu antara altruisme, self-respect, dan moralitas. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan generasi Z, yaitu kebiasaan menomorduakan diri sendiri demi mempertahankan hubungan dengan orang lain. Alasan saya memilih materi ini adalah karena fenomena tersebut sangat sering terjadi di sekitar kita. Banyak orang rela mengorbankan waktu, tenaga, perasaan, bahkan impiannya sendiri agar diterima dalam pertemanan, hubungan, percintaan maupun lingkungan sosial. Mereka takut kehilangan relasi, takut dianggap egois, dan takut ditinggalkan. Padahal tidak semua hubungan yang dipertahankan itu sehat. Terkadang kita terlalu sibuk menyenangkan orang lain sampai lupa mendengarkan kebutuhan diri kita sendiri. Akibatnya, kita merasa lelah secara emosional, kehilangan jati diri, bahkan merasa tidak bahagia. Melalui materi teologi moral ini, kita akan melihat beberapa teori etika yang menjelaskan fenomena tersebut dan bagaimana cara kita dapat menemukan keseimbangan antara peduli kepada orang lain dan menghargai diri kita sendiri. Yang pertama yaitu ada teori yang cukup relevan, yaitu adalah altruisme, di mana altruisme ini merupakan pandangan moral yang menekankan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam pandangan ini, seseorang dianggap bermoral ketika ia rela berkorban demi kebahagiaan atau kesejahteraan orang lain. Jika dikaitkan dengan kehidupan generasi Z, banyak orang tanpa sadar menerapkan altruisme ini secara berlebihan. Misalnya yang sering terjadi yaitu selalu mengiyakan ajakan teman meskipun sedang lelah, selalu mendengarkan masalah orang lain tetapi tidak pernah menceritakan masalahnya sendiri, bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut menyakiti pasangannya, mengorbankan waktu belajar atau istirahat demi memenuhi keinginan orang lain. Secara sekilas, perilaku ini memang terlihat baik. Namun, altruisme itu juga memiliki kelemahan. Ketika seseorang terus-menerus mengutamakan orang lain, ia beresiko untuk dimanfaatkan. Orang lain bisa menganggap pengorbanan tersebut sebagai sesuatu yang wajar atau menormalisasikannya. Sehingga akibatnya hubungan menjadi tidak seimbang. Selain itu, kita tidak selalu tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan orang lain. Memang niat membantu itu tidak selalu menghasilkan suatu kebaikan. Nah, dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa terlalu sering menomorduakan diri sendiri itu bukanlah bentuk kepedulian yang sehat, melainkan menjadi bentuk pengabaian terhadap diri kita sendiri. Sebagai reaksi dari altruisme ini muncul suatu teori, yaitu egoisme etis. Nah, menurut teori ini, tindakan yang baik adalah tindakan yang memenuhi kepentingan diri sendiri. Seseorang memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraannya terlebih dahulu. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, mengajarkan bahwa kita tuh boleh loh untuk ngomong atau mengatakan
aku butuh istirahat, aku tidak nyaman dengan hubungan ini, aku tidak bisa selalu memenuhi harapan semua orang. Namun di sisi lain, egoisme etis juga memiliki suatu kelemahan. Jika semua orang memikirkan dirinya sendiri, hubungan sosial akan menjadi rapuh. Empati dan kepedulian terhadap sesama pun juga akan berkurang. Karena itu, solusi dari masalah menomorduakan diri sendiri bukanlah menjadi egois. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara memperhatikan diri sendiri dan memperhatikan orang lain. Kemudian ada teori berikutnya, yaitu etika kepedulian yang dikembangkan oleh Neil Nodings. Nah, menurut teori ini, moralitas tidak hanya berbicara tentang aturan atau kewajiban, tetapi juga tentang kemampuan untuk peduli dan berempati kepada orang lain atau terhadap orang lain. Etika kepedulian mengajarkan bahwa hubungan manusia memang penting. Kita perlu memahami perasaan orang lain dan membangun hubungan yang penuh perhatian. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang. Empati yang sehat tidak berarti mengorbankan diri sendiri secara terus-menerus. Misalnya, ketika seorang teman sedang mengalami masalah, kita dapat mendengarkan dan memberikan dukungan. Tetapi jika setiap hari kita harus menjadi tempat pelampiasan emosinya, itu juga dapat mengganggu kesehatan mental kita sendiri. Maka hubungan tersebut sudah tidak sehat atau toxic relationship. Kepedulian yang baik adalah kepedulian yang tetap memperhatikan kebutuhan dari kedua belah pihak. Karena itu, menjaga hubungan tidak harus selalu berarti mengalah. Terkadang bentuk kepedulian yang paling sehat adalah menetapkan batasan atau boundaries. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari pandangan Aristoteles. Menurut Aristoteles, orang baik atau orang yang memiliki keutamaan atau karakter yang baik merupakan salah satu konsep penting dalam etika Aristoteles adalah jalan tengah. Artinya, tindakan yang baik tidak berarti di antara dua ekstrim. Jika dikaitkan dengan fenomena generasi Z, terlalu mengorbankan diri sendiri merupakan satu ekstrim. Sedangkan terlalu mementingkan diri sendiri merupakan ekstrim yang lain atau masalah yang lain. Jalan tengahnya adalah mampu peduli kepada orang lain tanpa kehilangan penghargaan terhadap diri sendiri. Contohnya, mau membantu teman tetapi tetap memiliki waktu untuk diri sendiri. Mau mendengarkan pasangan tetapi tetap mau menyampaikan perasaan sendiri. Dan juga mau menjaga hubungan tetapi tidak mengorbankan harga diri. Menurut Aristoteles, karakter seperti ini tidak muncul secara otomatis. Karakter tersebut dibentuk melalui kebiasaan atau habits. Semakin sering kita belajar mengatakan tidak pada hal yang merugikan diri sendiri, semakin terbentuk karakter yang sehat dan bijaksana. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting dari materi ini adalah prinsip menghargai diri sendiri atau self-respect. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia tidak boleh membiarkan dirinya diperalat, disalahgunakan, atau diperbudak oleh orang lain. Artinya, kita memiliki kewajiban moral untuk menghormati diri sendiri sebagaimana kita menghormati orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini dapat diterapkan dengan cara menetapkan batasan atau boundaries yang sehat dalam hubungan, menghargai waktu dan energi diri sendiri, berani untuk meninggalkan hubungan yang merugikan. Ini cukup berat ya untuk generasi Z, dimana kita tuh selalu memikirkan perasaan orang lain, memikirkan gimana sih ntar relasi aku sama dia bakal lanjut apa enggak. Padahal kan memang kita perlu menentukan batasan ya sebenarnya. Tidak memaksakan diri sendiri
demi mendapatkan validasi dari orang lain. Nah, ini juga cukup sering dialami sama generasi Z karena ya secara umum orang-orang sangat pasti pengen dapat validasi. Tapi kita seharusnya tidak perlu memaksakan itu ya, teman-teman. Kemudian banyak orang berpikir bahwa mencintai diri sendiri adalah bentuk egoisme. Padahal menghargai diri sendiri justru merupakan bagian dari moralitas. Kita nggak bisa atau tidak bisa terus memberi kepada orang lain jika kita sendiri kosong. Dari berbagai teori teologi moral ini yang telah dibahas, kita dapat belajar bahwa hubungan dengan orang lain memang penting, tetapi hubungan dengan diri sendiri juga tidak kalah penting. Altruisme mengajarkan kepedulian kepada sesama, namun jika berlebihan dapat membuat kita kehilangan diri sendiri. Kemudian egoisme etis mengingatkan pentingnya memperhatikan kebutuhan pribadi, tetapi tidak boleh mengabaikan orang lain. Ada juga etika kepedulian menekankan empati. Sedangkan Aristoteles mengajarkan jalan tengah yang bijaksana. Pada akhirnya dari semua teori dan prinsip itu, prinsip self-respect mengingatkan bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita diperalat atau menggunakannya hanya untuk mempertahankan suatu hubungan. Jadi, teman-teman, menjaga relasi memang penting, namun mempertahankan hubungan yang membuat kita kehilangan jati diri bukanlah bentuk cinta atau kepedulian yang sehat. Karenanya, hubungan yang baik bukanlah hubungan yang membuat kita terus berkorban, melainkan hubungan yang memungkinkan kedua belah pihak untuk bertumbuh dan saling menghargai. Jadi perlu diingat ya teman-teman, menghargai diri sendiri bukan berarti egois. Menghargai diri sendiri adalah bagian dari menjadi manusia yang bermoral. Sekian dari saya, terima kasih.